Pertempuran Nicopolis, 1396. Dalam pertempuran Kosovo, Sultanat Ottoman baru saja memenangkan kemenangan yang sulit tetapi penting. Aliansi Kristen yang dipimpin oleh Serbia hancur ketika Pangeran Lazar terbunuh dalam pertempuran. Sekarang, para penguasa lokal yang kuat mencoba untuk mengambil alih wilayah yang dulu merupakan bagian dari Kekaisaran Serbia. Tapi, Sultan Murad I, yang mengubah suku Ottoman menjadi sultanat dan memimpin dorongan Ottoman pertama ke Eropa, juga meninggal di medan Kosovo. Untuk waktu yang singkat, masa depan tidak jelas. Ketika dua pasukan yang hancur meninggalkan Kosovo, mereka memberitahu pengadilan Eropa bahwa Murad I telah meninggal. Tanpa bimbingan terampilnya, mungkin tampak seperti invasi Ottoman awal hanya horde lain yang lebih tertarik pada serangan dan pembayaran daripada mengendalikan tanah yang mereka ambil. Tetapi orang-orang Ottoman beruntung memiliki Bayezid I sebagai bos mereka. Kerajaan yang ia dapatkan dari ayahnya hanya sedikit dipegang bersama, dan masih tidak memiliki jenis pemerintahan yang tepat bagi Ottoman untuk mengambil alih. Berdasarkan kebiasaan Turki dan Muslim, Sultan baru mengatur negara dan mendirikan organisasi dan staf yang akan membantu dia menjalankan kerajaan yang berkembang dengan baik. Bayezid mengisi kekosongan kekuasaan di Serbia yang tersisa setelah pertempuran Kosovo. Dia melakukannya untuk memperbaiki posisinya di Eropa. Ketika Pangeran Lazar meninggal, istrinya Milica mengambil alih sampai putranya Stefan Lazarevic berusia 18 tahun. Namun, Hungaria dan penguasa Serbia lainnya mencoba untuk mengambil kekuasaan dan tanahnya. Menggunakan ini untuk keuntungan dirinya, Sultan mengambil pendekatan yang lebih lembut dan menawarkan untuk mendukung naiknya Stefan Muda ke tahta jika Serbia Moravia menjadi sekutu Ottoman. Milica setuju dengan perjanjian ini karena dia pikir itu satu-satunya cara bagi keluarganya untuk tetap berkuasa. Dia memberikan Bayezid tangan putrinya dalam pernikahan untuk membuat kesepakatan legal. Dengan langkah diplomatik yang cerdas ini, Sultan memperoleh pertahanan yang kuat terhadap Hungaria dan sekutu dengan tentara yang berpengalaman yang akan menjadi bagian kunci dari banyak operasi Ottoman di masa depan. Kesepakatan itu juga memungkinkan Ottoman mengirim pasukan untuk mengambil alih negara-negara Serbia lainnya ke selatan. Bayezid memindahkan pasukannya ke timur ke Anatolia setelah mengamankan sisi baratnya. Dia melakukan ini karena dia tahu bahwa kekayaan dan orang-orang Anatolia dapat membantu Kekaisaran Ottoman tumbuh lebih jauh. Meskipun ada aliansi yang kuat melawan Ottoman, Bayezid memenangkan serangkaian pertempuran. Dia sering mengejutkan para pemimpin musuh dengan memindahkan dan mendistribusikan pasukannya dengan cepat, dan dia sangat bergantung pada kuda-kuda Bizantine dan, terutama, Serbian shock berat sepanjang perang. Dia mulai memindahkan banyak kelompok Turki dari tempat-tempat yang telah mereka ambil ke ladang yang subur Terace dan Rumelia. Arus pengungsi ini membawa lebih banyak uang dan orang untuk membantu operasi Balkan di masa depan. Pada awal tahun 1391, perjanjian damai ditandatangani, tetapi Bayezid segera mulai membuat rencana untuk perang lain di Anatolia Timur. Kabar dari Eropa datang. Sebagian besar tentara Ottoman berada di Anatolia, sehingga pasukan Hungaria masuk ke dalam tanah Serbia. Ini melukai kekuatan Ottoman dan menyediakan beberapa tempat untuk pemberontakan. Di timur, Voivode Mircea dari Wallachia mendorong ke putri Bulgaria Karfuna untuk mendapatkan akses ke Laut Hitam. Dia juga membantu pemberontak melawan Turki di tempat lain. Bayezid mengatakan kepada beberapa tentaranya di selatan Bulgaria untuk berkumpul dan menyerang utara. Pada saat yang sama, ia menghentikan operasi di Anatolia sehingga ia bisa bersiap-siap untuk bermarkas kembali ke barat. Dia melakukan ini karena dia tahu bahwa jika Bulgaria jatuh, kekuasaan Ottoman di Balkan akan runtuh. Sebagai tanggapan, Akincis Turki menyerbu Serbia dan menyebabkan banyak kerusakan di bagian selatan Hungaria. Pada saat yang sama, pasukan Ottoman di Bulgaria mengambil Nicopolis dan memulai operasi di Wallachia. Hal ini membuat Mircea kembali ke barat, tetapi pasukannya sudah tersebar tipis, sehingga ia harus meminta bantuan Raja Sigismund. Serangan Hungaria dan Wallachian perlahan-lahan mendorong kembali melintasi danau, dan pada akhir tahun, mereka telah mengambil kembali Nicopolis. Ini membuat orang-orang di Bulgaria bahkan lebih menentang Ottoman, dan aliansi Kristen baru tampaknya akan datang bersama. Bayezid kembali pada tahun berikutnya. Sebelum aliansi Kristen dapat terbentuk, Sultan memimpin serangkaian pertempuran cepat kilat yang mengambil alih kerajaan Tarnovo dan sebagian besar Karfuna.
Dia kemudian pindah ke barat untuk menenangkan keadaan di Serbia dan membantu vasal Stefan memperkuat dan meningkatkan kekuasaannya. Despot Vidin dipaksa untuk bergabung dengan Kekaisaran Ottoman, dan kastil-kastil Silistria, Nicopolis, dan Vidin diperkuat. Kampanye cepat Bayezid mengejutkan orang-orang Kristen, tetapi dia tahu bahwa ini akan membuat tuan rumah Eropa bereaksi, jadi dia memanggil vasalnya ke Serres untuk menunjukkan bahwa dia masih bertanggung jawab dan untuk memperkuat posisi Ottoman di Balkan. Setelah memberikan perintah dan membuat janji, Sultan memilih Stefan Lazarevic sebagai subjek yang paling dipercaya. Dia bekerja keras untuk membangun persahabatan dengan Stefan karena dia tahu betapa pentingnya memiliki ksatria Serbia yang berpengalaman dan kuda berat di sisinya. Namun, tidak semua orang senang dengan pertemuan tersebut. Kaisar Manuel yakin bahwa Turki akan menaklukkan Bizantium ketika ia meninggalkan pertemuan. Ketika ia kembali ke Konstantinopel, ia mengakhiri pemerintahan Ottoman dan membuat kota siap untuk pertempuran panjang yang akan segera datang. Dia juga meminta bantuan dari Barat. Raja Sigismund, yang mendesak raja-raja Kristen lainnya untuk bersatu dan mengusir Ottoman dari Eropa, berbagi kekhawatiran Manuel. Kedua paus di Roma dan Avignon juga menyerukan perang salib melawan Turki, tetapi Skis Barat melemahkan kekuatan paus untuk melakukannya. Diplomat Hungaria pergi ke semua negara-negara besar Eropa dan, yang paling penting, memastikan bahwa kesepakatan dengan Inggris dan Perancis masih berlaku. Akhir singkat pertempuran dalam Perang Anglo-Perancis yang panjang membuka banyak orang dan uang, yang sangat penting bagi Barat untuk dapat membentuk pasukan multinasional. Duk Philip the Brave dari Burgundi menyediakan sebagian besar uang untuk proyek, dan putranya, John of Nevers, ditugaskan untuk bagian Franco-Burgundia. Republik Venesia, yang merupakan kekuatan maritim Mediterania yang paling maju di Eropa, dan Republik Genoa dengan cepat menyatukan kapal mereka dan bergabung dengan bisnis. Mereka melakukannya karena mereka ingin melindungi jalur perdagangan yang menguntungkan dan outpost pantai yang kaya. Para Knights Hospitallers memberikan bantuan mereka dari Pulau Rhodes. Mereka sudah bertempur melawan bajak laut Ottoman dan kapal-kapal di Aegean, termasuk merebut Smyrna sekitar 50 tahun sebelumnya. Wallachia dan Bohemia juga bergabung, seperti juga Knights Teutonic dan beberapa raja Jerman. Para prajurit juga berasal dari kerajaan Naples, Aragon, Kastilia, dan Portugal, serta Konfederasi Swiss, Duchy of Savoy, Polandia, dan Moldova. Orang-orang dari seluruh Eropa berangkat ke kota Buda di Hungaria, di mana mereka akan bertemu. Tanggapan Bayezid adalah serangan besar-besaran terhadap Wallachia. Dia ingin membuat negara penyangga lain terhadap orang-orang Kristen dan mengambil kendali atas kedua sisi Danau Bawah, yang merupakan tujuan strategis utama dalam perang yang akan datang. Voivode Mircea mengalahkan Ottoman keras pada akhir 1394 dan awal 1395. Tetapi ia juga kehilangan banyak orang dan harus mundur ke Hungaria. Bayezid, di sisi lain, mempertahankan sebagian besar wilayah yang telah dia peroleh, menempatkan Vlad Impaler di tahta Wallachia dan menempatkan lebih banyak garnison di sepanjang Danube sebelum kembali ke Edirne. Pada musim panas tahun 1396, kelompok-kelompok Perancis Burgundia dan orang-orang salib lainnya berkumpul di dekat Buda. Ketika Dewan Perang bertemu pada awal Juli, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengatur kegiatan darat dan laut. Selama Perang Nicopolis, keunggulan besar salib di laut akan menjadi sangat penting. Di selatan, kapal-kapal Venesia dan Genoa akan bertemu dengan Knights Hospitaller di Aegean dan melakukan perjalanan ke Laut Marmara. Bagian dari armada akan tinggal di sana untuk menyerang pantai musuh dan menghentikan pergerakan persediaan Ottoman dan pasukan dari Anatolia. Mereka akan mendekati dan memperbaiki kapal-kapal mereka di Konstantinopel, Smyrna, dan Genoa. Bagian dari armada akan berlayar dari Laut Marmara ke Danube, di mana pangkalan Genoa di Kilia akan diperkuat untuk membantu melindungi mulut sungai dari kekuatan penyelamatan Ottoman yang mungkin berlayaran ke atas. Selebihnya armada kemudian seharusnya naik ke sungai Danube sampai mereka bertemu dengan tentara di Nicopolis. Pada saat yang sama, sekelompok lain dari sekitar 70 kapal dan barka turun ke sungai Danube untuk membantu tentara yang bermarkas keluar dari Buda. Pasukan itu dipimpin oleh Avantgarde Hungaria di tepi sungai kiri, yang diikuti oleh Salib Barat. Sigismund bertanggung jawab atas penjaga belakang Hungaria. Pada awalnya, Raja Hungaria memilih rencana pertahanan.
Dia ingin Bayezid untuk bermarkas orang-orangnya ke tanah Hungaria yang tidak bersahabat untuk mengusir mereka. Tetapi karena musim panas berakhir dan musuh tidak terlihat di mana-mana, Sigismund tahu akan mustahil untuk menyimpan tentara besar di satu tempat untuk waktu yang lama. Sebaliknya, ia menyarankan mogok preventif dan menempatkan orang-orang Kristen kembali di bawah kendali Bulgaria, yang akan menghentikan Ottoman dari pindah ke Eropa. Raja juga ingin mengirimkan sebagian tentaranya ke timur melalui Transilvania Selatan dan kemudian ke Wallachia untuk menunjukkan bahwa ia masih bertanggung jawab. Setelah mereka menyeberangi pegunungan Karpat, pasukan Hungaria akan membantu menempatkan Mircea kembali ke tahta dan mengambil kembali kendali atas tepi kiri danau bawah. Tetapi pemimpin Perancis dan Burgundi bersikeras pada operasi yang menentukan yang akan membawa Ottoman keluar dari Eropa. Mereka berencana untuk berjalan melalui Bulgaria untuk mengambil ibu kota Edirne dan membebaskan Konstantinopel, yang telah diblokir selama 2 tahun. Sekitar pertengahan atau akhir Agustus, kelompok utama salib berhenti di Orshova. Dari sana, armada pasokan mulai membawa pasukan melintasi danau selama 8 hari berikutnya. Bayezid di Konstantinopel mendengar tentang tentara yang akan menyerang. Karena blokade Kristen Laut Marmara, ia tidak dapat membawa lebih banyak tentara dari Anatolia. Jadi dia mengambil pasukan terbaiknya dan pergi ke arah Edirne, mempertahankan blokade yang longgar di sekitar kota Bizantine. Di barat, sekelompok vasal yang dipimpin oleh Serbia di bawah komando Stefan Lazarevic akan bermarkas dari Sofia ke Plovdiv. Sekitar waktu ini, mata-mata Ottoman membaca surat dari Manuel kepada Sigismund yang mengatakan, "Turki datang, bersiaplah." Bayezid mengatakan kepada pasukan untuk bertemu di selatan pegunungan Balkan. Dia melakukan ini sehingga tim penjelajahan Crusader tidak akan dapat melihatnya dan sehingga musuh tidak akan tahu di mana dia berada sampai pasukannya siap. Mengetahui bahwa orang-orang Kristen menyeberang Orshova, Sultan menebak bahwa mereka akan tinggal dekat dengan kapal cadangan mereka di danau dan bahwa Nicopolis akan menjadi titik utama mereka masuk ke Bulgaria. Nicopolis dibangun di atas bukit, sehingga memiliki pemandangan yang bagus dari sungai Danube. Ini adalah pelabuhan dan kapal pesiar utama, dekat dengan sungai Olt dan Osam, lembah yang mengalir jauh ke pusat Bulgaria. Olt dapat ditavigasi sepanjang jalan ke Wallachia dan Transilvania, dan Osam berjalan sepanjang jalur ke Transilvania. Dalam beberapa tahun terakhir, Bayezid telah meningkatkan pertahanan kota dan menempatkan seorang perwira berpengalaman, Dogan Bek, bertanggung jawab atas benteng yang dilengkapi dengan baik. Dia melakukannya karena dia tahu bahwa sebuah kota strategis penting harus dipegang. Bagian dari tentara Hungaria, bersama dengan orang-orang dari Transilvania dan Wallachia, dapat menempatkan Mircea kembali ke tahta dan berhubungan dengan armada salib di mulut sungai Danube untuk memberitahu mereka bahwa mereka sekarang dapat bergerak ke atas. Sementara ini berlangsung, tentara salib utama pindah ke sisi kanan sungai Danube ke Despotate Vidin. Sratsimir Bulgaria tidak ingin bertarung untuk Turki, jadi dia meninggalkan kota yang dilindungi Vidin tanpa pertempuran. Setelah itu, tentara salib menyerbu tanahnya di barat daya, yang membuat Sigismund tidak bahagia. Dia mungkin ingin mengambil kendali atas daerah-daerah ini setelah perang. Para imam dan biarawati yang berada dalam misi menyadari bahwa orang-orang Frank tidak terlatih dengan baik dan sering memperlakukan orang Kristen dengan buruk. Setelah pertempuran singkat, rakyat Rahovo memutuskan untuk menyerah pada Raja Hongaria. Mereka membuka pintu setelah diberitahu bahwa hidup dan barang-barang mereka akan aman. Tetapi untuk kekecewaan Sigismund, pasukan Franco-Burgundian melanggar kesepakatan dan mulai merampok dan membunuh orang-orang yang tinggal di sana. Mereka juga mengambil sekitar 1.000 tahanan Turki dan Kristen sebelum membakar kota itu. Nicopolis tidak terlalu jauh ke timur. Pada tanggal 12 September, sekelompok kecil petani menuju Nicopolis dari tempat-tempat di sebelah barat di Despotate Vidin yang telah dirampok. Kelompok tentara salib berada di belakang. Kamp utama didirikan tepat di sebelah timur kota, dekat tepi sungai Danube. Sebuah kamp khusus untuk tahanan didirikan di dekatnya. Setengah armada pasokan mengikuti dekat di belakang dan pindah untuk memblokir pelabuhan. Pada saat yang sama, pasukan mulai bergerak ke tempat untuk mengelilingi kota. Orang-orang yang tinggal di sana ketakutan, tetapi pemimpin itu mengatakan kepada pasukannya yang terlatih untuk pergi ke pos mereka di dinding. Pertempuran dimulai, kota yang dipertahankan dengan baik sebagian besar aman dari serangan langsung, dan pasukan memutuskan bahwa mereka tidak bisa menyerah.
Setelah berlayar selama 12 hari dari mulut sungai Danube, kapal-kapal Venesia dan Genoa datang dengan lebih banyak orang dan persediaan. Mereka pindah ke tempat untuk memindahkan pasukan dari tepi utara sungai. Kemudian Sigismund berbalik melihat ketika ia mendengar suara pengendara Hungaria. Raja telah mengirim 500 kuda lebih dari 100 km ke selatan dalam perjalanan panjang untuk memeriksa daerah itu. Dan para penjelajah mengatakan bahwa Turki sedang bersatu. Sigismund menyarankan bahwa mereka berbicara tentang rencana tindakan, tetapi ia harus menyerah kepada petugas Franco-Burgundia, yang tidak peduli dengan laporan. Bahkan, para ksatria barat adalah pejuang terbaik dan paling berpengalaman. Mereka dilengkapi dengan baik dan telah terlibat dalam banyak pertempuran, sehingga mereka yakin mereka dapat bertarung dan mengalahkan musuh jika dia muncul. Tetapi berita bahwa orang-orang Turki ada di sana menakut-nakuti Voivode Mircea dan Lord Kouchi, seorang tuan Perancis dengan banyak pengalaman. Mereka mengumpulkan 500 ksatria dan 500 penembak kuda dan berkendara ke tepi selatan kota untuk memeriksa. Asumsi mereka benar. Seorang utusan Ottoman menyelinap melewati garis pengepungan Kristen dalam perjalanan ke Nicopolis untuk membawa kata-kata dari Bayezid yang mengatakan, "Bertahanlah dengan berani, aku tidak akan meninggalkan Anda." Orang-orang Nicopolis bahagia, bersukacita, dan meledak tanduk sepanjang hari. Segera, garis depan tentara Ottoman ditemukan oleh tim pencari Mircea dan Kouchi. Ketika Turki melihat jumlah Walachian yang lebih kecil, mereka berlari ke depan. Dengan penunggangnya, Mircea berpura-pura melarikan diri, mengatakan kepada Perancis untuk menyebar dan bersembunyi sehingga mereka tidak akan terlihat. Ketika kemajuan Ottoman mengejar musuh, mereka dipaksa melalui lubang kecil di hutan. Mereka bersemangat untuk menangkap Voivode Walachian. Tapi ketika mereka mendekati kelompok rahasia Kouchi, Lord Prancis memberikan perintah. Dalam pertempuran yang diikuti, tidak ada yang memberikan 1 inci, dan banyak orang Ottoman di garis depan mati dalam hitungan menit. Sisanya melarikan diri tak lama kemudian. Beberapa ksatria Prancis yang paling penting terganggu oleh perayaan yang berlangsung di Nicopolis. Mereka berpikir ini adalah trik untuk membuat salib mengakhiri pengepungan dan bersiap-siap untuk pertempuran. Mereka mengatakan bahwa Sultan tidak akan berani menyerang sekelompok besar ksatria Kristen yang lebih baik dilengkapi, dilatih, dan berpengalaman. Juga, aristokrat Prancis mengancam akan memotong telinga siapapun yang berbicara tentang rumor tentang rencana Bayezid. Mereka mengatakan ini bisa menyakiti semangat para salib. Tetapi laporan partai penjelajah menempatkan semua pertanyaan untuk beristirahat. Bayezid sedang dalam perjalanan. Dalam kemarahan, Raja Sigismund memanggil pertemuan Dewan Perang. Pertemuan itu keras, dan orang-orang berteriak. Namun kemudian Sigismund bangkit. Dia mengatakan bahwa garis pertahanan pertama harus terdiri dari pasukan Walachian. Karena mereka sudah bertempur dengan Turki sebelumnya, mereka akan memulai serangan dan mencoba untuk memecah atau setidaknya melemahkan garis Ottoman pertama. Kuda berat Prancis terbaik akan membentuk garis kedua dan menunggu saat yang tepat untuk mengisi dan memecahkan pasukan Bayezid. Pada saat yang sama, Hungaria dan sekutu lainnya akan membantu dengan serangan dan mempertahankan pihak dari serangan oleh kuda Sipahi. Mircea setuju bahwa ini adalah rencana terbaik karena dia tahu bagaimana Turki bertarung. Namun, rencana tersebut mengalami banyak kesulitan. Beberapa anggota delegasi Prancis yang paling penting marah. Mereka berpikir itu adalah penghinaan besar untuk diminta untuk tetap di belakang, jadi mereka bersikeras bahwa mereka akan memimpin serangan. Orang mengatakan bahwa Sigismund dan Mircea ingin mengambil semua kemuliaan untuk diri mereka sendiri. John of Nevers, yang bertanggung jawab atas pasukan Franco-Burgundia, berdiri dan membantu para tuan Perancis karena ia percaya kepada mereka. Masalahnya sudah diselesaikan. Dan karena pasukan Ottoman akan tiba hanya dalam beberapa jam, saatnya untuk bersiap-siap untuk perang. Ketika mereka bergerak keluar di pagi hari, para salib meninggalkan pasukan kecil untuk mempertahankan pengepungan. Mereka kemudian membunuh ribuan tahanan yang mereka ambil di Rahovo karena mereka pikir pasukan di Nicopolis mungkin mencoba menyelamatkan mereka selama serangan terhadap posisi Bayezid. Tidak ada satu pihak yang memiliki lebih banyak orang daripada yang lain. Orang-orang Hungaria, Walachian, dan orang-orang Transilvania berada di depan para ksatria Perancis dengan perisai besar mereka di sisi Kristen. Bayezid, di sisi lain,
menempatkan Akinji berkuda ringan di depan, infanteri reguler di garis kedua, dan sekelompok sekitar 1.000 pasukan ahli Janisari di belakang. Kuda Rumelian dan Sipahi Anatolian berada di sisi. Lebih jauh di sebelah kanan dan di tengah-tengahnya adalah Kapikulu Sipahis khusus, yang merupakan versi Ottoman dari kuda berat. Mereka dikenal karena ketaatan mereka, tetapi mereka tidak memiliki senjata seberat ksatria Eropa saat itu. Satu-satunya bagian dari tentara Bayezid yang bisa menghadapi ksatria Prancis di depan adalah kelompok ksatria Serbia di sebelah kiri. Mereka mengenakan perisai plat modern dan hanya mereka yang bisa melakukannya. Sigismund mengatakan kepada Nevers bahwa mata-mata akan segera kembali dengan informasi tentang berapa banyak pasukan musuh yang ada dan di mana mereka berada. Dia meminta agar serangan itu ditunda selama 2 jam. Nevers dengan cepat memanggil sebuah dewan, di mana para ksatria yang lebih tua dan lebih berpengalaman berpikir lebih baik untuk mengikuti keinginan Raja Hungaria. Hoks yang lebih muda, di sisi lain, berpikir bahwa Sigismund menginginkan kehormatan pertempuran untuk dirinya sendiri dan mengatakan bahwa nasihat ksatria Perancis yang lebih tua tidak menunjukkan kebijaksanaan tetapi ketakutan. Dari sana, percakapan dengan cepat berubah menjadi berteriak satu sama lain. Kemudian, tiba-tiba, teriakan pertempuran terdengar, maju ke depan, dalam nama Allah. Keputusan cepat Perancis untuk bergerak maju membingungkan Sigismund, jadi ia mengirim sinyal untuk membantu mereka. Karena sebagian besar orang-orang di tengah-tengahnya adalah prajurit kaki yang tidak bisa bertahan, Raja Hungaria tidak membiarkan kuda-kudanya diisi untuk menjaga garis yang kuat. Di lapangan, puluhan ribu ksatria di atas kuda bersenjata yang bergerak maju bersama-sama harus menjadi pemandangan yang menakutkan. Serangan mereka paling mematikan di situs-situs seperti Nicopolis, di mana ada banyak pohon dan bukit yang membuat sulit bagi kuda untuk bergerak melintasi tepi. Volley panah Akinjis baru saja meledak, dan mereka hanya melepaskan beberapa tembakan sebelum beban armor mengusir mereka. Mereka yang berada tepat di depan tuduhan Prancis mengambil banyak kerusakan, tetapi mereka dapat kembali ke garis tentara, sementara sisanya pindah ke sisi. Segera, bagaimanapun, mereka berlari ke dalam baris tumpukan panah yang telah didorong ke tanah untuk memukul kuda di dada saat mereka lari. Hal ini memperlambat kemajuan Crusaders karena beberapa ksatria harus mengarahkan kuda mereka melalui tongkat, sementara yang lain turun dari tongkat mereka dan melanjutkan serangan dengan berjalan kaki, menarik tongkat saat mereka pergi. Tembok panah yang konstan memiliki sedikit efek pada perisai tebal, dan Prancis tiba di garis musuh utama dengan cepat. Bayezid mengatakan kepada Sipahis di sisi untuk bergabung dengan pertempuran segera ketika dia melihat bahwa garis di tengah-tengahnya jatuh hampir segera setelah itu memukul. Dalam pertempuran dekat, para ksatria yang dipecat membunuh tentara Turki biasa, yang senjata seolah-olah tidak dapat dilanggar. Bahkan Janissaries terbaik harus bertarung dari belakang karena ada begitu banyak ksatria di depan mereka. Namun, mereka mulai menyebabkan kerugian bagi orang-orang Kristen. Namun, para salib terus bergerak maju, dan bahkan Bayezid terkejut betapa keras mereka menyerang. Meskipun setengah dari para ksatria berjalan kaki, mereka mengusir para kuda Sipahi dengan menghancurkan segalanya di depan mereka. Bayezid mengatakan apa yang tersisa dari Akinjis, tentara, dan kuda Sipahi untuk kembali ke garis untuk memperlambat Hungaria yang datang untuk membantu para salib terkemuka. Pada titik ini, beberapa pemimpin Prancis yang lebih tua ingin menghentikan kemajuan, memperkuat garis, dan bergabung dengan Sigismund. Tetapi para ksatria muda mengatakan kepada orang-orang untuk terus pergi. Mereka berpikir mereka hampir akan memenangkan pertempuran, jadi mereka bersemangat untuk terus maju sehingga mereka dapat menyerang kamp Ottoman. Ketika Sultan melihat bahwa pertempuran menjadi berbahaya, ia mengirimkan Kapikulu Sipahis. Kuda terbaik dari Kekaisaran Ottoman turun ke salib dan perlahan-lahan mengelilingi posisi mereka. Dalam pertempuran yang diikuti, John of Nevers, yang bertanggung jawab atas tentara Perancis, ditangkap. Kepercayaan salib terluka oleh ini, tetapi mereka terus bertempur, menahan tanggung jawab setelah tanggung jawab oleh elit Kapikulu. Ketika Sigismund melihat bendera John jatuh, ia memerintahkan pengisian penuh dalam upaya terakhir untuk menghubungi para ksatria di depan. Tetapi orang-orang Walachian dan Transilvania melarikan diri karena mereka berpikir sesuatu yang buruk telah terjadi dan ingin menjaga kekuatan mereka bersama. Namun, mereka masih harus berjuang. Setelah Akinjis diturunkan, Hungaria bergegas ke garis Ottoman, yang telah diperbaiki tetapi telah kehilangan banyak orang.
Tentara kaki Turki yang terluka parah tidak bisa menahan pasukan baru, dan mereka segera menyerah. Kuda Sipahi mendorong ke depan, putus asa untuk menghentikan kemajuan Sigismund. Akinji seluncurkan serangan lagi. Raja Hongaria tidak menyerah. Ketika Sigismund mendekat, tampak seperti orang-orang Ottoman yang lelah tidak akan dapat menghentikan dia. Jika dia bisa terhubung dengan pahlawan di depan, mereka akan memenangkan pertempuran. Dan kemudian, Bayezid menggunakan Aceh di lubang, yang akan mengirimkan ksatria Serbia ke depan. Stefan melihat bahwa garis Ottoman begitu lemah sehingga bisa pecah kapan saja, jadi ia memberikan dorongan kuda dan memimpin beban ke sisi Hungaria. Tuntutan itu adalah kejutan yang mengerikan. Ksatria Serbia mampu mendorong mundur oposisi, dan sayap kanan Sigismund dengan cepat hancur. Ini menghentikan serangan Hungaria di jalurnya. Segera, sisanya dari garis menuju ke Danube, di mana armada mereka aman. Raja Sigismund dikatakan telah mengatakan, kami kehilangan pertempuran karena orang Perancis itu terlalu bangga dan sia-sia. Ksatria Perancis, yang sekarang sendirian, terus bertempur, tetapi jumlah mereka perlahan-lahan menurun, dan itu hanya masalah waktu sebelum mereka hilang kekuatan. Sebagian besar orang-orang salib dibunuh atau ditangkap. Sebagai balasan atas pembunuhan 1.000 tawanan Ottoman sebelum pertempuran, 3.000 tawanan dibawa ke hadapan Sultan dan dibunuh di tempat. Selebihnya diselamatkan atau dijadikan budak. Beberapa tentara, termasuk Sigismund, berhasil melarikan diri. Orang-orang Ottoman juga kehilangan banyak orang, terutama tentara. Beberapa ribu dari mereka meninggal. Tetapi Bayezid telah memenangkan pertempuran. Ingatan Nicopolis akan menghentikan Eropa Barat dari berperang melawan Ottoman selama ratusan tahun, sementara Hungaria, Walachian, dan kelompok kecil pemberontak Yunani terus berjuang. Kehilangan total salib di Nicopolis menghentikan setiap kesempatan untuk membalikkan gelombang Ottoman di Eropa. Ottoman terus menekan Konstantinopel, memperketat kendali mereka atas Balkan, dan terus menjadi ancaman besar bagi Eropa Tengah.